Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Seperti biasa, kita akan membicarakan updatean tentang Kali Linux, atau dimana Kali Linux ini menjadi salah satu distribusi operasi sistem yang kita gunakan dalam kegiatan kita menyusuri dunia perhackingan atau cyber security. Jadi ada beberapa update setelah tanggal berapa kemarin, kalau nggak salah tanggal 14 Februari pas Valentine. Di situ Kali Linux melakukan updatean sistem di versi 2022.1. Jadi ada updatean yang harus kita lihat juga untuk perkembangan operasi sistem ini, supaya dengan harapan kedepannya membawa kemudahan atau membantu perkembangan OS ini menjadi salah satu tempat kita bereksperimen, bahkan tempat kita bisa melakukan uji kerja kita. Kalau begitu kita nggak usah perlu disclaimer, karena untuk di video kali ini betul-betul melakukan review terhadap suatu produk operasi sistem yang dikeluarkan oleh Kali Linux, yang adalah generasi dari Backtrack. Kita masuk aja ke browser, cari. Ini adalah tampilannya ya. Kita cari dulu beritanya, Kali Linux 2022.1. Jadi di sini ada tulisannya visual update everything, Kali everything. Kita buka aja. Nah, kita kasih dark aja. Sini ada tulisan, ini adalah logonya sesuai dengan waktunya. Jadi pas 14 Februari ya, pada Valentine dia mengeluarkan versinya, entah untuk apa gitu kan, pas betul di hari itu, mungkin supaya terkenang mungkin. Jadi ada beberapa hal yang telah diupdate Kali Linux di sini, yang kita bisa lihat di sini. Ada beberapa, misalnya Kali Linux release visual update, secara visual diupdate juga. Everything ada, ini ada Kali everything iOS, ISO, terus legacy SSH. Jadi di Kali get itu ada ini, ada opsi dari bare metal. Saya nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau kita buka di bare metal, nah di sini ada tulisan include every tool possible. Jadi ini lebih banyak makan tempat. Ini sekitar berapa, pas saya sudah terdownload kemarin dia ada 10 giga pas saya download itu, jadi agak besar gitu. Jadi ini ada everything, jadi sudah terinstall semuanya di sini sih. Mungkin ini untuk spek-spek yang ya lumayan tinggi lah. Jadi di sini ada mungkin kompilasi dari semuanya kali ya. Saya kurang tahu karena saya belum installnya juga. Di sini yang saya install coba untuk percobaan supaya kita lihat update-nya adalah yang ini, complete offline install with customization. Jadi di sini kita agak rendah makan memori, jadi 2,8 giga. Yang awalnya saya mau install yang ini gitu. Pas saya lihat kenapa 10 giga gitu, jadi tidak jadi. Masuk today we are publish out the first Kali Linux release of the new year with Kali Linux, and just in time for Valentine's Day. This release bring very special visual update and tweak to existing feature, and is ready to be download and upgrade if you have existing Kali Linux installation. Jadi untuk versi yang kemarin, yang pakai versi masih 20-an, bisa melakukan update dengan menggunakan cara ini. Itu seperti biasa pakai jadi harus update dulu ini, update repository. Jadi langsung ketika update repository, ada beberapa cara, mau pakai yang basicnya atau pakai source-nya atau seperti apa gitu. Di sini langsung melakukan updatean, terus ada full upgrade-nya, melakukan full upgrade. Jadi langsung nanti ke versi terbarunya. Untuk ini ya, untuk visual refresh
kita bisa lihat, coba kita lihat visual refresh ini dia mengandung apa. Nah, visual refresh theme update. Nah, as promised back in 2021, beginning with this release, going forward our version will be the only release to have the main visual update using yearly, pokoknya itulah. Jadi ada beberapa, ini adalah visualnya, visual atau yang seperti ini. Coba teman-teman lihat, adakah bedanya? Ini yang dulu kan, dan ini versinya sekarang yang ini gitu. Jadi start display, login, boot, ada wallpaper baru, terus ada login-nya itu di-update semua, terus boot display-nya di-update, refresh installer theme-nya juga di-update gitu. Jadi ketika kita masuk ke boot, terus kita pilih bootable kita, langsung kita masuk ke boot dan ini sudah terupdate gitu. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Start display ini yang terlihat kemarin dan sekarang seperti ini. Oke. Dan untuk loginnya seperti ini yang kemarin. Nah, coba kita lihat, ini adalah perbedaannya. Ini kan yang kemarin. Nah, yang sekarang yang ini, yang sudah diupdate gitu untuk Linux versi 22 nya. Dan makeover dan function theme layout boot presence. Terus yang saya rasakan ketika updatean ini, ketika saya pakai theme Genome ini agak, saya tidak tahu kenapa agak ringan ya. Kemarin kalau lagi rekaman kayak gini itu sangat berat sekali gitu. Terus cell prompt change. Nah, untuk cell prompt change nya ini you talk, we listen. Nah, listen, we have made a few tweak. Terus from update in 2024. Jadi yang kemarin itu yang tentang updatean ke JSH, dari base ke JSH, yang kalau kita buka sekarang kan seperti ini tuh. Sebentar dulu kita lihat. Nah, dia sudah seperti ini ya. Udah updateannya dari base ke datang ke JSH seperti ini. Updateannya seperti ini ya. Kalau kita tulis base sama aja karena memang secara default ini yang diinstal gitu. Oke. Coba kita tes Bang. Apakah ada? Nah, ini yang kemarin. Ini yang kemarin dan ini yang sekarang gitu. Oke. Ada updateannya gitu. Terus di sini the school in the root prompt has been replaced with a simple key for those that miss the root school. Okay, you can easily edit your JSH. Jadi bisa kita ubah. Ini kan yang ini, nah maksudnya logo K itu, logo K Linux itu bisa kita ganti dengan logo school. Coba kita coba praktekin di sini. Kita tinggal copy aja yang sudah disediakan ya. Apakah dia berubah? Kalau tidak berubah, mungkin nanti teman-teman bisa coba di tempat teman-teman sendiri. Nah, ini jadi dia bisa berubah gitu. If you do refresh install Linux, you will have this change. If you are upgrading, you will need to manual apply. Nah, jadi secara fresh ketika saya install ini tadi kan dia nggak ada, jadi harus kita ganti gitu. Jadi school. Jadi agak ya, ini secara visualnya aja mungkin supaya ada perubahan gitulah. Mungkin teman-teman kalau begini kan agak bosan gitu melihatnya, jadi ada perubahan. Oke. Itu sih yang saya tangkap dari updatean yang ada gitu. Jadi bisa kita ubah dengan cara ini juga. Jadi teman-teman bisa coba ya. Saya sudah mengubah dari base ke JSH. Nah, refresh browser landing page. Nah, kalau di browser landing page ini seperti ini. Kalau untuk ini ya,
Kita buka dulu. Nah nih, maaf saya agak batuk-batuk karena kurang enak badan. Nah, kalau kita buka Firefox, kita lihat landing page-nya. Nah, di landing page-nya nih, ini yang menjadi apa namanya, pembantu kita lah ketika melakukan pencarian terhadap artikel-artikel gitu. Ada kali docs dan kali tools gitu. Nah, seperti ini. Kalau kita misalnya klik di sini, misalnya repo, nah dia akan mengeluarkan beberapa artikel tentang repository gitu, sesuai dengan keyword yang ada di kali docs. Karena ini di sini documentationnya, jadi untuk masalah toolsnya bisa kita lihat di sini. Nah, check out what's new in the latest release of Kali Linux. Kalau kita cek di sini apa yang terjadi, dia akan mengarahkan kita ke blog yang dimana memberikan informasi mengenai rilisnya mereka. Oke, itu aja untuk landing page-nya. Tapi saya biasanya pakai Chrome sih. Terus kali everything image, everything in one place. Jadi, nah maksudnya adalah ini kali everything tadi, yang everything itu dia memuat beberapa paket net installer, terus tentang offline, terus tentang apa nama ARM, itu termuat di dalam kali everything ini. Jadi dia bisa diinstal dimanapun. Nah, kekurangannya bagi kita yang punya laptop spek rendah itu ini, dia kayak apa ya, terlalu besar gitu, giganya terlalu besar. Nah, jadi size increase-nya dari 2 GB sampai ke 9,4 GB. Jadi yang saya ketemu kemarin dia 10 GB. Jadi itu sangat besar gitu. Cuman dalam beberapa kasus mungkin itu membantu beberapa orang gitu ya, mungkin membutuhkan itu, jadi sehingga adanya update gitu. Oke, terus lagi kali tweak legacy SSH made easy gitu. Jadi there is a new setting in Kali tweaks. Headering section is it's not possible to configure Kali as a client for with compatibility, which mean the all algorithm and chippers are enabled. Jadi dengan Kali tweaks ini kita bisa melakukan konfigurasi mengenai SSH gitu. Coba kita buka Kali tweaks. Nah, di sini kan ada main menu, Headering Configuration System for Extra Security. Di sini ada meta package, install specific subsets of tools for particular apalah itu. Tulisannya nggak kelihatan. Ya, sama aja udah kelihatan. Terus network repository configuration, network repository for IPT source. Coba kita select di sini. Nah, di sini ada beberapa opsi gitu, kayak mau pakai protokol HTTP, mau pakai mirrornya apa, mau pakai Cloudflare atau community. Jadi di sini saya pakai yang dari awalnya gitu ya. Jadi automatically package and potential unstable. Jadi, kalau kita pakai blending it dari Linux repository-nya, di sini saya pakai experimental staging area for work in progress package. Nah, jadi ada yang rolling juga ya, ada yang rolling, ada yang experimental, ada yang bleeding. Terus untuk mirrornya pakai yang mana? Yang community package from a community mirror, atau Cloudflare download package from the Cloudflare CDN gitu. Mau pakai yang mana? Yang keduanya juga bisa, tapi saya pakai yang community. Kenapa pakai yang community? Supaya lebih cepat informasi yang saya tahu itu. Terus di sini ada tentang protokol, saya pakai HTTPS untuk lebih ini ya, apa namanya, lebih secure lah. Kalau HTTP ini ada beberapa apa namanya ada beberapa tools yang nggak bisa jalan kalau di HTTP doang. Kalau HTTPS dia bisa gitu. Jadi menurut saya ini lebih powerful lah yang HTTPS gitu. Tapi ada aspek yang harus kita pertimbangkan gitu.
mungkin dengan beberapa alasan Kali Linux tidak mengizinkan dia kalau HTTP gitu, karena mungkin dia terdeteksi apa setelah masuk ke sistem tapi tidak terdeteksi di protokolnya gitu, makanya kita harus menggunakan HTTPS gitu. Oke, kita back lihat beberapa shell from, konfigurasi di shell, and command from. Coba kita lihat. Nah, di sini ada banyak banget default login shell, set default login shell. Kita lihat. Nah, mau pakai yang mana? Mau pakai yang GSH atau yang pakai yang base? Born again shell. Jadi kita mau pakai yang mana? Saya sih pakai yang ini aja karena ini versi ini ya, versi terbarunya kalau yang GSL. Terus kita back lagi default login shell, configuration prompt, configuration the command prompt, reset shell configuration. Jangan. Kita back lagi untuk virtualization additional configuration for virtual machines. Coba kita tes, select holding data virtualization type. Oke, jadi ketika kita pakai VMware mungkin ya, saya belum nyoba sih, cuman kalau virtual machines itu berhubungan dengan virtual gitu, yang seperti biasa kita pakai VMware atau beberapa software yang memungkinkan kita membuat virtual machines, atau kita bisa mengakal itu sebagai hacking lab kita, jadi kita tidak melanggar hukum ketika kita melakukan pentest kemana-mana gitu. Oke, jadi itu fungsinya. Di sini bisa kita atur gitu, jadi kita memberikan fungsi Kali Linux ini kepada yang mana gitu, dan saya pastikan ini pasti bisa di off kan sih, karena beberapa hardware yang buat virtual machine itu kadang menjebak juga. Itu mungkin yang menjadi bahan pertimbangan developer Kali Linux ini untuk membuat menu-menunya seperti ini, supaya kita lebih bisa kapan kita mengaktifkan akses dari mesin aslinya ke virtualnya gitu. Oke, itu tentang tweak. Apalagi here is the headering screen look like currently. Nah, ini kalau yang SSH ya, iya, bisa kita lihat ada SSH client, jadi kita bisa pakai yang client sekarang. Nah, ini yang VMware yang saya bilang tadi, ternyata itu betul gitu. Kali desktop i3 ya with the i3 desktop environment, jadi ya kita nggak bisa make. Oke, lanjut lagi ke talk to me ini apa lagi? We have always tried to support as many user of Kali as possible. This is true from early release though to today, to help blind and visually impaired user. We are pleased to see speech. Oke, ini sangat futuristik sih menurut saya, karena ada beberapa yang dipahami speech feedback support. Nah, jadi sistem install Kali Linuxnya bisa menggunakan speech gitu, atau pakai suara, misalnya select your language gitu, configuration network ya, seperti itulah. Tapi mungkin lebih di lebih di up lagi supaya tidak seperti dulu gitu. Between Numrace package update, there has been various new tools added. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu orang-orang yang biasa menggunakan Kali Linux biasanya ya. Ada beberapa di NSX, fast and multiple. Nah, jadi ini akan saya buatkan di video selanjutnya atau di sini aja. Ini sudah berapa menit gitu. Kita lihat ini sudah sekitar 19 menit. Jadi terpaksa saya pisahkan ini menjadi beberapa video, dan teman-teman tinggal tunggu aja nanti ya. Oke. Ada Kali ARM update, a list of packets that were previously not able for ARM 64 arsitektur, jadi tidak tersedia, and that have been added in this ini apa nih? Oh iya, ini Ghidra, ini Verobuster. Nah, di sini ada Verobusternya yang bisa teman-teman gunakan nanti ya. Bluetooth should now be fixed on Raspberry Pi. Nah, ini update-nya untuk beberapa trouble yang ada di Raspberry, dan
beberapa ARM lainnya. Oke. Dan download Kali Linux, jadi bisa melakukan download terhadap Kali Linux menggunakan berbagai cara ya. Tetap disebut download di sini. Kenapa? Karena versinya terbaru gitu. Ini sekarang kalau teman-teman pakai versi yang masih 20-an bisa 21 20-an bisa ganti pakai cara ini gitu. Jadi langsung reimport system, sudah reimport force untuk melakukan perubahan gitu. Coba kita grab versi kita berapa sekarang ya. Oke, kita coba lihat apakah kita sesuai dengan kualifikasi. Harusnya sesuai ya. Jadi kita pakai Kali Rollings, ID-nya yang 2022.1, versinya juga sama gitu. Oke. Idamnya pasti sih ini. Idam R-nya ya pasti ada 64. Ini sudah dari bawaan. Oke, the output of UNAMR may different depending on the system arsitektur. Jadi 64 tergantung kita pakai device yang mana. Terus kalau kalinya i3 atau 3 atau seperti apa. Oke. Untuk perkenalan mengenai informasi saja dulu. Cukup sampai di sini, dan saya akan membuatkan tutorial tentang beberapa tools yang di bawah ini tadi. Mana toolsnya? Nah, tools ini akan saya buatkan tutorial sendiri, dimana ini kita akan bahas sampai ke akar-akarnya. Oke, supaya lebih powerful menurut saya, menurut pribadi saya, supaya full video. Jadi teman-teman tetap stay di channel ini, like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan selanjutnya untuk new toolsnya seperti apa. Jadi ada beberapa tools yang susah untuk dilakukan konfigurasi, jadi kita belajar sama-sama. Oke. Terima kasih. Oke, jadi untuk di Kali Linux ini ada kesalahan, bukan kesalahan tapi error yang cukup rumit ketika melakukan instalasi PowerShell Empire. Jadi ketika Python 2 pindah ke Python 3 itu kesusahannya itu ada di library Python itu tidak menyesuaikan gitu. Oke, jadi nanti kita buat tutorialnya. Semoga ini tidak ada tumpang tindih lagi terhadap versi programnya dan cepat diupdate gitu. Oke, jadi itu aja dulu. Terima kasih karena teman-teman sudah mau menyimak informasi ini, dan ada beberapa informasi yang akan saya sediakan lagi mengenai updatean keamanan gitu, CVE atau berita-berita mengenai keamanan di tentang IT atau komputer, tentang intinya mengenai cyber security dan hacking. Oke, jadi tetap stay di sini. Saya akan membuatkan tutorialnya untuk selanjutnya. Karena di kasus kemarin saya pernah buat tentang review juga, tapi ada yang komen bahwa buat review doang gitu, tapi nggak memberikan tutorial untuk toolsnya. Nah, kalau untuk toolsnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, thank you for watching. See you in the next video, dan tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Oke.